Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gilang Haris Paye. Saya mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2023. Di sini saya mau vlog ya, atau menjelaskan tentang keamanan sistem operasi. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kalian mikir kayak apa sih yang bikin komputer itu tetap aman dari serangan hacker, malware, maupun virus? Jawabannya ada di satu keamanan sistem yang sering banget diremehin, yaitu keamanan sistem operasi. Jadi di vlog kali ini saya akan membahas tuntas tentang keamanan sistem operasi, mulai dari ancaman nyata, lapisan-lapisan keamanannya, sampai contoh fitur keamanan dari Windows yang kita pakai sehari-hari. Ya, pokoknya lanjut. Nah, di yang pertama ini kita akan membahas pentingnya keamanan sistem operasi. Kalau ibaratkan manusia ya, sistem operasi itu ibarat jantung dari komputer kita. Semua aktivitas mulai dari buka aplikasi sampai nyimpan data, semuanya dikendalikan sama sistem operasi. Nah, kalau jantungnya gampang diserang, ya bisa fatal gitu. Data kita bisa hilang, file dicuri, atau bahkan sistem rusak total. Nah, pada tahun 2019, Kaspersky Lab ngeluarin laporan bahwa Microsoft Office jadi aplikasi paling banyak diserang. Lebih dari 65% serangan datang lewat sana dan hampir semuanya targetin sistem operasi Windows. Kenapa kayak gitu? Karena Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan. Jadi wajar lah ya kalau jadi incaran paling utama gitu. Nah, yang kedua yaitu lapisan-lapisan keamanan sistem operasi. Di sistem keamanan sistem operasi itu nggak cuma satu, tapi dibagi jadi beberapa lapisan. Dan setiap lapisan-lapisan ini ada perannya masing-masing. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada keamanan fisik. Ini yang paling dasar, misalnya kayak kasih akses ke ruang server, kunci komputer, pasang password di BIOS, atau aktifin bootloader protection. Kalau hardware-nya aja gampang diakses orang lain, ya semua sistem digital bisa kita tebus, ya kan? Terus jangan lupa rutin backup data. Kenapa? Karena kalau komputer rusak atau diserang, kita masih punya cadangannya gitu. Jadi itu pentingnya backup data. Terus yang kedua yaitu keamanan lokal atau user access. Ini soal siapa yang boleh mengakses apa user. Kayak user jangan dikasih akses lebih dari yang mereka butuhkan. Misalnya admin boleh utak-atik sistem, tapi user biasa cukup akses file mereka sendiri. Dan pastikan kalau ada user yang udah nggak perlu akses, akunnya langsung dihapus saja. Nah, yang ketiga ada keamanan administrator. Kalau kalian pakai akun root atau akun admin, kalian harus benar-benar hati-hati, karena sekali salah perintah semua file bisa terhapus. Ini ada tips penting. Yang pertama, sebelum pakai perintah hapus, coba dilihat dulu isi filenya. Lalu gunakan perintah sensitif hanya kalau yakin. Dan jangan pakai pad yang berisi titik di pad, karena itu artinya direktori saat ini. Dan itu benar-benar bahaya kalau disusupi oleh malware. Lalu yang keempat ada keamanan file dan sistem. Setiap file di sistem itu bisa dikasih izin tertentu, misalnya buat hanya baca, buat hanya nulis, atau bisa menjalankan. Nah, sistem operasi harus bisa mengatur siapa yang boleh ngapain. Yang boleh baca hanya siapa, yang boleh nulis hanya siapa. Misalnya kayak user bisa nggak boleh ubah partisi sistem. Dan jangan lupa selalu cek program asing yang tiba-tiba muncul. Yang kelima itu adalah keamanan password dan enkripsi. Ini dasar banget ya, password itu gerbang pertama. Jadi jangan pakai password kayak 123456 atau QWERTY. Gunakan kombinasi kayak huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Dan kalau bisa pakai two-factor authentication biar lebih aman. Selain itu, data penting juga harus dienkripsi, terutama kalau ditransfer jaringan atau cloud.
Yang keenam yaitu keamanan kernel. Keamanan kernel itu ibaratkan kayak otaknya sistem operasi. Sedikit aja ada celah dari si kernel ini, maka penyerang bisa langsung masuk. Nah, makanya itu update kernel secara rutin itu sangat penting untuk menutupi celah tersebut. Selanjutnya yaitu ada keamanan jaringan. Sistem operasi juga harus punya proteksi dari jaringan luar. Gunakan firewall untuk blok koneksi yang mencurigakan, terus waspadai paket sniffer yang bisa nyadap data, terus dan pastikan DNS kamu aman biar gak dibelokkan ke situs palsu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu Windows dan fitur keamanannya. Sekarang kita lihat apa aja sih fitur keamanan di Windows yang selama ini kita abaikan. Yang pertama itu ada fitur User Account Control. Fitur ini bakal minta izin kalau ada aplikasi yang butuh hak admin. Jadi kalau ada program aneh yang mau ubah sistem, itu tuh ada peringatan terlebih dahulu gitu, bakal muncul notifikasi seperti ini. Selanjutnya ya ada Windows Firewall. Windows Firewall sekarang tuh makin canggih, bukan cuma blok koneksi masuk, tapi juga bisa kontrol koneksi yang keluar dari aplikasi tertentu. Misalnya kalau ada game bajakan mau nyambung ke server luar, tuh bisa langsung diblok, jadi nggak bisa masuk. Yang bisa masuk tuh cuma yang benar-benar ori. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Windows Update. Nah, update ini sering banget diabaikan. Banyak yang kayak bodo amat saat update, kayak buat apa gitu. Padahal tuh upgrade Microsoft secara rutin tuh bisa menutupi patch atau celah keamanan. Selanjutnya ada Windows Defender. Windows Defender itu adalah antivirus bawaan dari Microsoft yang makin hari makin kuat. Mungkin bisa dibilang setara ya sama antivirus premium lainnya. Dan enaknya Windows Defender ini gratis. Yang selanjutnya yaitu BitLocker. BitLocker ini fitur enkripsi buat hard drive. Jadi kalau amit-amit laptop kalian dicuri, file-filenya tuh bakal tetap aman karena sudah terenkripsi. Dan yang terakhir yaitu ada Windows Hello. Menurut saya Windows Hello itu benar-benar membantu dan lebih aman gitu dari password, karena di Windows Hello kita bisa pakai muka kita atau sidik jari untuk login, gak kayak password yang harus diketik dan bisa ditebak. Jadi mungkin lebih aman ya untuk Windows Hello ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa pentingnya keamanan sistem operasi dan fitur-fitur apa saja yang bisa melindungi kita dari serangan digital. Dan cukup sekian konten dari saya. Mungkin kalau kalian suka boleh di like. Udah like aja sih. Dan juga terima kasih Pak Ari.